Jemaat yang dikasihi Tuhan, Majelis Jemaat dan pelayan firman yang bertugas mengucapkan selamat beribadah. Hari ini kita memasuki hari Minggu Advent ketiga. Marilah di dalam ibadah ini kita menaikkan puji syukur kepada Tuhan. Ibadah hari ini dilayani oleh Penatua E.E. Rumeser. Dengan bimbingan kuasa Roh Kudus, kita percaya ibadah ini akan membawa berkat bagi hidup beriman kita. Untuk menyambut firman Tuhan, kami undang jemaat untuk berdiri dan memuji Tuhan. Dan tabula rebana bermazmur bagi
Marilah kita habiskan ibadah kita dengan mengaku dan percaya bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nas pembimbing sesuai Matius pasal 11 ayat 5. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Dengan rasa sesal dan malu, dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita. Ya Bapa Maha Kudus yang penuh pengasihan, kami mengaku kepadamu, seperti kami mengaku satu kepada yang lain, bahwa kami telah bersalah, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Kami gagal untuk berbuat baik. Segala kekurangan kami sebagai orang percaya, kelemahan iman, kepudaran pengharapan, ketiadaan kasih, pelanggaran dan kelalaian, kami mengaku kepadamu. Ya Tuhan, kami mengaku berdosa di dalam hati, di kata dan di tindakan. Ampunilah dosa kami. Segala kekurangan kami sebagai umat-Mu yang telah Kau kuduskan di dunia ini, salah paham dan perselisihan, kepentingan diri, iri hati dan saling membenci,
kami mengaku kepadamu. Betapa lama umatmu tak sadar bahwa kau hadir, denganmu tak bersekutu. Ampunilah dosa kami. Segala kekurangan kami sebagai gereja yang telah kau utus ke dalam dunia, ketidakberanian untuk berkata benar, ketertutupan dan ketidakjelasan dalam kesaksian, kami mengaku kepadamu. Betapa lama ya Tuhan, tak sungguh kami kasihi sesama kami di dunia. Ampunilah dosa kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera ya Bapa. Sucikan dan baharuilah pikiran, hati, tutur, dan laku hidup kami oleh Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Berdasarkan sabda Tuhan ini, maka sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Mengalir dalam hatiku ceria dan damai kekal, menyanyikan damai besar, anugerah kasih Allah. Damai, damai, kasih yang sungguh ajaib. Betapa besar kasih-Nya, anugerah kasih Allah. Marilah kita berdiri untuk mendengar perintah hidup baru, sebagaimana tertulis dalam Filipi pasal 2, ayat 1 sampai dengan 11. Demikianlah firman Tuhan. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia,
Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, Alleluia, Alleluia. Dipersilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk dalam pewartaan. Namun sebelum kita membaca firman Tuhan, kita mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami rindu mendengarkan Engkau menyapa kehidupan kami dalam segala keterbatasan kami. Kami membuka hati dan seluruh hidup kami menyambut firman-Mu. Kuasailah dengan roh-Mu ya Tuhan, dan berfirmanlah melalui Yesus Kristus Putra-Mu yang tunggal, karena kami telah sedia mendengarkan firman-Mu. Amin. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengar sabda Tuhan. Maranatha. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bacaan Alkitab pada ibadah hari ini terambil dari kitab Yesaya pasal 35 ayat 1 sampai 10 dengan menyatakan, padang gurun dan padang kering akan bergirang, padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga. Seperti bunga mawar ia akan berbunga lebat, akan bersorak-sorak, ya bersorak-sorak dan bersorak-sorai. Kemuliaan Libanon akan diberikan kepadanya, semarak Karmel dan Saron. Mereka itu akan dilihat kemuliaan Tuhan, semarak Allah kita. Kuatkanlah tangan yang lemah lesu dan teguhkanlah lutut yang goyah. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah Allahmu akan datang dengan pembalasan, dan dengan ganjaran Allah ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicelikkan, dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa, dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai, sebab mata air memancar di padang gurun, dan sungai di padang belantara. Tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam, dan tanah gersang menjadi sumber air. Di tempat serigala berbaring akan tumbuh debu dan pandan. Di situ akan ada jalan raya yang akan disebutkan jalan kudus. Orang yang tidak tahir tidak akan melintasinya, dan orang-orang pandir tidak akan mengembara di atasnya. Di situ tidak akan ada singa, binatang buas tidak akan menjalaninya. Dan tidak akan terdapat di sana orang-orang yang diselamatkan akan berjalan di situ. Dan orang-orang yang dibebaskan, Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan bersorak-sorai.
dengan sukacita abadi meliputi mereka. Kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka. Kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Demikian firman Tuhan. Hendaklah firman-Nya diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Silakan duduk kembali. Selamat pagi, Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku. Semuanya sehat kan? Amin. Ya. Pembacaan kita di pagi ini, Yesaya pasal 35 ayat 1 sampai dengan 10, termasuk di dalam proto Yesaya, yang menuliskan tentang bangsa Israel yang terancam oleh bangsa-bangsa di sekitarnya, terutama oleh bangsa Asyur yang pada waktu itu mau memperluas daerah kekuasaannya. Dalam situasi ketakutan ini, bangsa Israel mengharapkan jalan keluar, yaitu mengandalkan Mesir, bukan Tuhan. Dalam pembacaan kita, secara jelas menggambarkan situasi bangsa ini. Mereka dalam keadaan tertekan, mereka menderita, dan digambarkan seperti gurun, padang kering, tangan yang lemah lesu, lutut yang goyah. Digambarkan pula keadaan yang tawar hati, patah semangat, alias setengah pingsan. Dalam perikop ini, Yesaya menubuatkan akan datangnya hari penebusan, di mana Allah Bapa yang Maha Adil akan datang membawa sukacita bagi orang-orang yang ditebus. Dalam keadaan yang demikianlah, Yesaya memberikan kabar sukacita tentang pengharapan akan datangnya penolong, yaitu Allahmu akan datang dengan pembalasan. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Yesaya 35 ayat 4. Dengan demikian bangsa Israel diberi pemahaman keselamatan dan kebahagiaannya tidak dapat dengan usaha sendiri atau pertolongan bangsa Mesir. Tetapi Allah lah yang menyelamatkan mereka. Yesaya juga mengajak mereka agar mampu untuk saling menguatkan satu dengan yang lainnya, agar mereka bersama-sama hidup di dalam pengharapan akan pertolongan Sang Juru Selamat. Begini kan kata Yesaya, katakan kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkan hati, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang untuk menyelamatkan kamu. Bapak, Ibu, dan Saudara, tentu kata kamu di sini dalam perkataan Yesaya bukanlah semua orang, melainkan mereka yang tetap bertahan hidup di iman mereka kepada Tuhan. Yesaya memberi harapan yang pasti kepada orang Israel akan keselamatan yang akan mereka terima. Sementara hukuman akan diterima oleh orang yang selalu melanggar perintah Tuhan dan yang senang berbuat jahat kepada sesamanya. Padang gurun, padang kering, dan padang belantara adalah gambaran
keadaan bangsa Israel sebelum dipulihkan. Sedangkan kesuburan Libanon, Karmel dan Saron adalah gambaran keadaan bangsa Israel setelah dipulihkan. Nah, selain drastis, pemulihan itu juga bersifat menyeluruh. Pemulihan akan terjadi meliputi pemulihan fisik, kemudian pemulihan atas kondisi tanah mereka. Berarti juga dalam pekerjaan mereka sebagai petani. Pemulihan secara sosial, yaitu pulihnya keamanan. Dan juga secara spiritual, di mana bangsa Israel dapat kembali beribadah di bait Allah dengan penuh sukacita. Semua bentuk pemulihan yang mereka alami itu akan terjadi secara ajaib. Itu berarti kuasa Tuhanlah yang mengerjakannya bagi mereka. Lalu jalan raya yang disebut yaitu jalan kudus, yang dimaksud di sini tentunya bukan jalan raya umum, Bapak Ibu, tetapi menunjuk kepada jalan untuk orang-orang khusus, yaitu orang-orang kudus yang melintasinya. Jadi orang-orang yang kudus ini dapat melewati jalan itu dan bukan orang-orang najis atau orang-orang berdosa. Nah, orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion atau ibu kota Yerusalem. Kegirangan dan sukacita memenuhi mereka. Kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Ini kabar sukacita tentang pembebasan dan keselamatan. Dan nubuatan ini mengacu pada apa yang akan dilakukan oleh Yesus saat dia lahir di dunia ini. Di mana dia akan mencelikan mata orang buta, orang tuli dapat mendengar, orang lumpuh dapat berjalan, bahkan melompat-lompat kegirangan seperti rusa, dan orang bisu akan berbicara. Yesaya juga menggambarkan kehidupan yang awalnya gersang seperti padang gurun. Mata air akan memancar memberi kehidupan yang mengairi tanah gersang dan menjadi tanah subur. Kesusahan yang dihadapi pada saat ini tidaklah membenarkan kita untuk mencari pertolongan dari kelompok yang satu kepada kelompok yang lain, atau antara orang yang satu dengan orang yang lain. Tetapi tetaplah bergantung kepada Allah Bapa. Sebab dengan menggantungkan pengharapan kita kepada Allah Bapa akan memperoleh keselamatan dan sorak-sorai yang abadi. Lihatlah Allahmu akan datang menyelamatkanmu. Sambutlah dia dengan iman dan pengharapan yang teguh. Berjalan di jalan kudus untuk menyongsong sukacita abadi. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, demikianlah firman Tuhan ditafsirkan. Sekarang saya akan mengajak Bapak, Ibu, dan saudara-saudara membawa firman ini ke dalam kehidupan kita. Pertanyaannya saya begini. Pernahkah Bapak, Ibu, Saudara kehilangan harapan? Atau paling tidak hampir kehilangan pegangan hidup? Bagaimana rasanya hidup di tengah-tengah situasi yang tidak menentu, penuh ancaman, bahaya, dan penderitaan? Bagaimana rasanya bekerja di bawah tekanan orang dan dihantui oleh ancaman mutasi atau pemecatan yang tidak jelas alasannya? Bagaimana rasanya hidup bergereja dan beribadah di tengah-tengah ketidakpastian keamanan di negara kita ini? Kita baru saja mendengar berita yang menyedihkan, terjadi sesuatu di Sigi.
sangat tragis. Satu keluarga dibunuh, kemudian dibakar. Bagaimana kita menghadapi dan menyikapi orang-orang atau kelompok-kelompok intoleran atau kelompok radikalisme? Bagaimana kita menghadapi dan menyikapi orang-orang yang mengkafir-kafirkan kita? Bagaimana juga kita menyikapi dan hidup di tengah-tengah kebobrokan moral dan mental anak bangsa ini? Bagaimana kita menjalani masa-masa sulit, masa-masa suram, dan bahkan lembah kekelaman di dalam hidup ini? Dan bagaimana menjalani hidup yang tidak nyaman karena adanya pandemi COVID-19. Bapak Ibu, bagaimana pula perasaan kita melihat orang-orang yang dengan jelas-jelas menyalahgunakan kekuasaan, menyalahgunakan wewenang dan jabatan demi kepentingan diri sendiri. Termasuk orang-orang yang memperjualbelikan hukum di negara kita. Bagaimana perasaan kita melihat orang-orang yang telah merusak alam dan lingkungan hidup, tapi masih bisa bebas berkeliaran dan semakin menggila dalam usahanya merusak kehidupan di alam ini? Kekayaan lautan kita disalahgunakan. Dan kita sudah mendengar siapa yang tertangkap. Bagaimana dengan orang-orang yang sudah resisten terhadap kritikan karena ketidakadilan yang mereka lakukan? Dan masih banyak hal-hal lain yang bisa kita tanyakan pada diri sendiri dalam hidup ini. Bahkan dalam hidup berkelompok, bergereja, bermasyarakat, dan berbangsa. Banyak hal yang dapat menyebabkan kita kehilangan sukacita dan pesimistis. Seperti duka cita dan kesedihan karena kehilangan orang-orang yang dikasihi, perasaan tertolak, marah, iri hati, kebencian, dendam, permusuhan, kekecewaan, dan lain-lain dan sebagainya. Pertanyaannya Bapak, Ibu, dan Saudaraku, apa yang harus kita lakukan? Ada 3 hal yang dapat kita lakukan. Pertama, kita harus tetap mempercayai janji keberpihakan Allah Bapa bagi kita. Sebab Dia sudah menunjukkan dirinya dalam diri Yesus Kristus. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sendiri, sebab Dia mengerti dan peduli akan keadaan kita. Bagaimana Bapak Ibu Saudara? Tidakkah Bapak Ibu merasakan penyertaan dan pemeliharaan Tuhan sampai saat ini? Coba kita lihat. Kita luput dari COVID-19 karena Tuhan menjaga dan melindungi kita. Sejak COVID-19 ini masuk dan mewabah di Indonesia pada bulan Maret yang lalu, kita diharuskan tinggal di rumah. Kita harus work from home, belajar secara daring, tidak boleh berjabat tangan atau cipika-cipiki, harus jaga jarak, tidak lagi bisa beribadah di dalam rumah Tuhan. Tetapi beribadah di rumah masing-masing secara online atau live streaming. Ada sebuah ilustrasi begini, Bapak Ibu. Satu ketika iblis datang menemui Yesus. Lalu iblis dengan sinis berkata begini, gerejamu sudah aku tutup, umatmu tidak bisa beribadah di dalam gereja. Sambil ketawa iblis melihat Yesus. Tetapi apa jawaban Yesus, saudara-saudara? Dengan mata tajam tetapi tetap lembut, Tuhan Yesus bersenyum. Kamu salah, iblis. Justru sekarang umatku bisa berada di rumah masing-masing. Gereja semakin banyak. Iblis terdiam dan lari.
Kita bisa beribadah terus saudara-saudara, walaupun secara daring, dengan keluarga, dengan anak, dengan saudara seiman, di rumah masing-masing. Dan ini adalah cara Tuhan supaya kita tetap bisa beribadah, walaupun COVID-19 masih belum berakhir. Kita tidak tahu kapan COVID ini akan berakhir. Ada yang bilang menunggu vaksin, kapan vaksin itu bisa diberikan. Dan ketika diberikan, ada masih banyak orang yang ragu-ragu. Bagaimana penyertaan Tuhan terhadap kita ketika situasi ini sangat menekan? Bahkan ada yang kehilangan pekerjaan, bahkan ada yang masuk kerja 2 minggu masuk, 2 minggu libur, dan gaji dipotong. Apakah Tuhan meninggalkan kita? Tidak, saudara-saudara. Tuhan tetap jaga dan pelihara kita. Cara kita hidup berbeda. New normal. Kalau dulu kita bisa bebas, begini, begitu, tapi sekarang kita bisa tetap hidup, tapi ya dengan cara yang baru. Yang kedua, kita harus tetap memiliki harapan bahwa Tuhan Yesus pasti datang untuk menyelamatkan, mengubah, dan membarui dunia ini di mana kita tinggal saat ini. Dan karenanya kita harus tetap setia melakukan firman Tuhan. Sekali lagi saya tegaskan, melakukan firman Tuhan, bukan hanya mendengar. Ada banyak orang yang rajin membaca firman Tuhan, tetapi tidak setia melakukannya. Kita bisa lihat, ada banyak kan orang yang membaca firman, tapi dia masih mudah marah, masih mudah tersinggung. Orang yang sudah membaca firman tahu bagaimana cara hidup yang diperkenan Tuhan. Tidak menjamin orang itu rajin membaca firman kalau dia tidak setia melakukannya. Baca firman dan lakukan firman itu. Yang ketiga, kita juga harus bisa menjadi agen perubahan dan pembaharu bagi manusia, alam dan lingkungan di mana kita berada. Atau apakah kita menjadi batu sandungan? Kita tidak menjadi pembaharu, tetapi malah menjadi perusak. Situasi dan kondisi pelayanan yang sudah kondusif, tentram dan damai, kita rusak dengan kritik-kritik yang tidak membangun atau protes-protes yang tidak perlu. Mendiskreditkan pendeta, atau PHM, atau majelis jemaat. Mari Bapak Ibu, jadikanlah diri kita sebagai saluran berkat dimanapun kita berada. Dan selalu hadirkan damai dan sukacita. Apalagi sebentar lagi kita memasuki Natal. Dan kita sedang menjalani masa Advent. Masa penantian. Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, Tuhan akan datang menyelamatkan kita. Dia akan datang pada akhir zaman untuk membinasakan mereka yang telah membuat kesusahan dan penderitaan di dunia ini. Dia akan datang untuk memberi kelegaan bagi mereka yang tadinya tertindas dan teraniaya. Tuhan Yesus akan datang untuk memberi kelegaan bagi kita semua. Seperti yang dikatakannya, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberimu kelegaan. Yesus mampu menyelamatkan dan memberikan sukacita sesungguhnya. Andalkan Tuhan dalam pergumulan dan kesusahan. Bukan mengandalkan diri sendiri, bukan mengandalkan teman, bukan mengandalkan keluarga dan harta, pangkat atau kekuasaan. Tetap andalkan Tuhan, saudara-saudara. Situasi dan kondisi ini membuat kita belajar bagaimana kita mengandalkan Tuhan di dalam perjalanan hidup beriman kita. Perubahan nyata akan terjadi. Bapak, Ibu, dan saya akan menjadi pemenang dalam iman. Dikuatkan dalam menghadapi kesusahan. Memiliki pengharapan bahwa hari esok adalah hari yang lebih baik. Saudara-saudaraku, kalau pemerintah mencanangkan hidup berdamai dengan COVID-19,
maka kita sebagai orang beriman berdamai dengan kesusahan. Kebahagiaan milik setiap orang yang menerima Yesus kini dan yang akan datang. Amin. Jemaat, silakan berdiri untuk bersama-sama semua orang percaya di segala waktu dan tempat. Kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing orang berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Duduk kembali. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, kita masuk di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami sujud di hadapan hadirat-Mu yang kudus. Bapa yang kami kenal dalam Kristus Yesus, kami bersyukur untuk penyertaan-Mu di sepanjang hidup dan kehidupan kami sampai saat ini. Tuhan, izinkan kami berhadapan dengan beberapa pergumulan, tetapi ada juga sukacita-sukacita yang Tuhan bagikan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, karena kami belajar dari perjalanan hidup kami untuk semakin mengasihi Tuhan dan hidup baik serta benar di hadapan Tuhan. Tetapi juga kami semakin kuat, bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara spiritual dan mental ketika menghadapi situasi yang ada di hadapan kami. Pagi hari ini kami berdoa ya Tuhan untuk situasi pandemi COVID-19
baik dunia maupun Indonesia. Tuhan tolonglah kehidupan benar-benar berubah karena pandemi COVID-19 ini. Kami mohon ya Tuhan, Engkau ada di situasi ini karena kami tahu Engkau tetap bekerja dengan cara-Mu dan kami percaya ada yang baik di balik semua ini. Tolonglah ya Tuhan, berkati bangsa kami, berkati para pemimpin yang mengambil keputusan, berkati pemerintahan mulai dari tingkat pusat, kota-kota besar sampai ke daerah-daerah. Dan kami berdoa untuk pemerintah Provinsi Jawa Timur, pemerintah kota Surabaya, Tuhan berkati, supaya mampu memutuskan hal-hal baik dan benar, serta bersikap bijak mengatasi situasi pandemi COVID-19 ini, agar tidak semakin menjangkiti banyak orang. Kami berdoa untuk gereja-gereja yang ada di Indonesia dalam pelayanannya, mereka yang sedang mempersiapkan diri untuk kembali membuka ibadahnya. Tolong ya Tuhan, berikan keseriusan bagi semua gereja yang mengupayakan pembukaan kembali ibadah agar mempertimbangkan sisi kesehatan jemaat, sehingga melakukan semua aturan kesehatan yang sudah ditetapkan dengan baik dan benar, agar semuanya berjalan dengan aman dan jemaat juga senantiasa di dalam keadaan sehat. Kami berdoa untuk majelis Sinode GPIB. Tuhan memberkati mereka dalam karya layan mereka dan semua keputusan-keputusan penting yang harus diambil. Tuhan ada di dalam dan beserta mereka. Kami berdoa juga untuk BP Mupel Jawa Timur. Kiranya Tuhan memberkati. Kami berdoa untuk GPIB Jemaat Bukit Zaitun. Tuhan kiranya ada di tengah-tengah jemaat ini dalam seluruh langkah pelayanannya dan terutama beserta dengan seluruh jemaat. Ya Tuhan, kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah pergumulan jemaat supaya mereka tidak patah dan hancur serta remuk, tetapi mereka boleh mengangkat kepala, melihat realita yang ada di hadapan mereka dengan tetap tersenyum karena percaya Tuhan tidak akan meninggalkan mereka. Kami menyerahkan mereka yang sakit dalam perlindungan tangan kasih Tuhan, yang karena COVID-19 ataupun karena penyakit lainnya. Tuhan lawat dan jamah mereka, berikan mereka pengharapan di dalam hati dan kehidupan mereka, juga keluarga yang mendampingi. Bagi mereka yang masih berada dalam suasana duka, Tuhan peluk dengan erat, nyatakan kasih Tuhan, hapus air mata mereka, agar mereka dapat melihat kehidupan dengan kacamata iman dan kuat menjalankan kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Kami berdoa untuk anak-anak kami dalam pendidikan mereka, segala usaha dan berbagai hal yang dibuat untuk masa depan mereka. Sertailah ya Tuhan. Demikian pula berkati anak cucu kami, sehatkan mereka selalu, biar mereka terus berprestasi untuk menggapai masa depan yang Tuhan sediakan. Bagi mereka yang bekerja, Tuhan berikan semangat dan sukacita. Bagi yang kehilangan mata pencarian, jauhkan dari keputusasaan. Tolong mereka ya Tuhan, berjalanlah bersama dengan mereka. Kami bersyukur dengan jemaat yang Tuhan tambahkan umur dalam minggu berjalan ini. Terima kasih Tuhan, berkatilah kehidupan mereka, supaya dengan pertambahan usia ini, mereka boleh semakin mengasihi Tuhan dan melakukan hal-hal sebagaimana yang Tuhan kehendaki.
Ya Tuhan, minggu yang baru terbentang di hadapan kami. Kami tidak tahu apa yang terjadi di hadapan kami. Tetapi kami tahu Tuhan ada dalam setiap babak kehidupan kami. Karena itu dengan kepala tegak kami berani maju. Karena kami tahu bahwa Tuhan tidak meninggalkan kami. Inilah doa kami. Dengarkanlah ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Dengarlah doa kami. Peliharalah kami dalam Yesus Kristus Tuhan yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat Tuhan, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah firman-Nya, Ibrani pasal 13 ayat 15 yang berbunyi, sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan nama-Nya. Persembahan yang terkumpul dapat diberikan melalui 1. Dititipkan kepada koordinator sektor masing-masing atau majelis jemaat yang terdekat. 2. Diserahkan langsung ke kantor GPIB Jemaat Bukit Zaitun, Jalan Pucang Anam Timur 3 nomor 27 Surabaya, setiap hari kerja Kamis sampai dengan Sabtu pukul 8.00 sampai pukul 15.30. Ketiga, ditransfer ke rekening Bank Mandiri, nomor rekening tertera pada Warta Jemaat. Tuhan Yesus Kristus memberkati persembahan jemaat. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri untuk menyerahkan syukur kita dalam doa secara berbalasan. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu, sebab siapakah kami sehingga kami mampu memberi persembahan sukarela seperti ini?
Sebab daripada mula segala-galanya, dan dari tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Amin. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat, kami undang bangkit berdiri. Pergilah, ceritakanlah Injil melalui hidup dan kerjamu sehari-hari. Berdasarkan firman Tuhan yang telah kamu dengar. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.